Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada pemirsa yang mencintai cerita-cerita hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan cerita kita pada cerita yang ke-6 yang berjudul Mencambuk Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluargamu, harta, kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan segenap umat manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Marilah kita simak kisah berikut ini. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta beberapa sahabat membawanya ke masjid. Rasulullah didudukkan di atas mimbar. Lalu Rasulullah meminta Bilal memanggil semua para sahabat datang ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang layak disembah? Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang layak disembah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah kepada suatu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku akan pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyampaikan segala urusan dengan manusia. Aku ingin menyelesaikan segala urusan, segala permasalahan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang itu terus, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia. Ketika itu semua sahabat diam, dan dalam hati masing-masing berkata, mana ada Rasulullah berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang dengan Rasulullah. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Akasah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta kau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka aku tidak perlulah engkau berbuat apa-apa. Maka Akasah pun mulai bercerita, aku masih ingat ketika perang Uhud dulu,
Satu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda, tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda. Sebenarnya cemeti itu terkena pada dadaku, karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah. Mendengar yang demikian, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Akasa. Kalau engkau dulu aku pukul, maka hari ini aku akan terima hal yang sama. Dengan suara yang agak tinggi, Akasa berkata, kalau begitu aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah. Akasa seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak memarahi Akasa. Sesungguhnya engkau tidak berperasaan, wahai Akasa. Bukankah baginda sedang sakit? Akasa tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah SAW meminta Bilal mengambil cemeti di rumah Fatimah. Setelah mengambil cemeti, Akasa menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Akasa sambil berkata, wahai Akasa, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah temannya di kala suka dan duka. Engkau hendak memukul, maka pukullah aku. Lalu dijawab oleh Rasulullah, duduklah wahai Abu Bakar, ini antara aku dengan Akasa. Akasa menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba bangunlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua merayu dan meronta. Wahai paman, pukullah kami paman, kakek kami sedang sakit. Pukullah kami wahai paman, sesungguhnya kami adalah cucu kesayangan Rasulullah. Pukullah kami wahai paman. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan tegasnya Akasa berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah SAW memang manusia terbaik. Rasulullah meminta beberapa sahabat untuk memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Akasa berkata lagi, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihat tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa buah batu terikat di perut Rasulullah. Pertama, Rasulullah menahan lapar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Akasa, bersegeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan, nanti Allah akan murka padamu. Akasa terus menghampiri Rasulullah. Tangan yang memegang cemeti untuk dipukulkan ke tubuh Rasulullah, rupanya dilempar cemeti itu sambil terus memeluk tubuh Rasulullah seerat-eratnya. Sambil berteriak menangis, Akasa berkata, ya Rasulullah, ampunilah aku, maafkanlah aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sesungguhnya aku melakukan agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sesungguhnya aku takut dengan api neraka. Maafkanlah aku ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda dalam keadaan sakit, berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Akasa. Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah. Demikianlah
bagaimana Rasulullah memiliki akhlak yang begitu mulia, yang dia rela bersiap untuk dicambuk, untuk membayar atas perbuatannya dulu di waktu perang Uhud. Maka sesungguhnya tiada lagi ada teladan yang lebih baik dari teladan Rasulullah SAW. Semoga kita bisa meneladani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.